Rahasia kekuatan video untuk bisnis WFH. Oke, jumpa lagi dengan saya, Soniko, dalam Sakti WFH Coaching. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol dengan seorang narasumber. Beliau adalah pakar di bidang video monetizer. Nah, kali ini saya ajak beliau untuk share pada kita semua tentang rahasia kekuatan video untuk membantu kita membangun bisnis WFH. Jadi tanpa kita menunggu berlama-lama lagi, saya langsung undang Mr. Chris Tuhuteru. Oke, selamat pagi Pak. Thank you Pak, sudah diundang Pak. Yes, selamat datang Pak Chris dalam WFH show kita hari ini. Ya, kali ini kita ingin ngobrol lebih lanjut lagi. Dulu kan kita udah ngobrol sedikit, cuma kali ini kita ingin ngobrol tentang topik WFH nih Pak Chris. Oke, ya, namun sebelum siap, kita mulai, bisa share sedikit dulu Pak Chris, background Pak Chris, kenapa Pak Chris sekarang dikenal sebagai video monetizer. Silakan Pak Chris. Oke, thank you Pak Suwandi. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Chris Tuhuteru. Jadi sejak 7 tahun yang lalu, saya masuk ke dalam dunia internet dan hari ini dikenal sebagai seorang video monetizer. Karena terutama saya banyak membantu teman-teman pebisnis untuk bisa leverage, meningkatkan level up bahasanya ya, melevel up bisnis mereka menggunakan kekuatan dari internet. Jadi banyak teman-teman itu bukan hanya meningkatkan omset mereka, tapi juga bisa dapat sumber income baru dari internet. Nah, itu goalnya dari video monetize. Nah, kenapa kok kemudian ada istilah monetize dan ada istilah video? Karena saya ini tadinya kuper banget, Pak. Ya, tadinya kuper banget, orang yang sangat introvert. Jadi, nggak banyak orang yang lihat dan sadar bahwa, aslinya ternyata berkebalikan nih dengan yang sekarang. Apalagi kalau teman-teman mampir di YouTube saya, biasa kan saya bagi strategi, tips, update bisnis terbaru di YouTube saya, bisa cari di Chris Tuhuteru. Itu nggak kelihatan banget kalau aslinya orang introvert maupun orang yang kuper, Pak. Jadi, mereka banyak yang bingung. Nah, saya bilang, pada dasarnya internet itu justru memudahkan kita. Karena kalau misalnya di pekerjaan saya yang dulu, kita harus ketemu muka langsung, itu gemeternya luar biasa, Pak. Dan sampai sekarang saya nggak bisa lupa itu. Baru mau mendekat ke si prospek nih bahasanya ya, mundur dia, Pak, dia kabur dia. Nah, kalau kita dalam bentuk sosial media ini kan nggak perlu ketemu langsung. Jadi, sangat banyak membantu lah untuk teman-teman introvert. Dan intinya adalah, pendekatan yang paling kuat untuk bikin saya bisa closing tanpa harus tatap muka langsung itu ternyata video, Pak. Ya, jadi saya udah coba berbagai macam model. Ternyata tatap muka ini memang terbaik, the best. Tetapi kalau kita nggak bisa tatap muka, caranya pakai video. Nah, dari situ kemudian saya lihat pengalaman saya, pertama kali saya bikin video itu 14 hari bisa jadi 30 juta. Kaget banget, Pak. Nah, kemudian saya sempurnakan formulasinya, saya share ke banyak teman-teman, dan akhirnya teman-teman mengenal saya sebagai video monetize. Nah, itu kurang lebih latar belakangnya seperti itu, Pak. Oke. Thank you Pak Chris. Tadi mungkin mic-nya goyang-goyang, tadi agak putus-putus Pak Chris, tapi kita sudah dapat poinnya. Nah, sekarang Pak Chris kan tadi sudah menceritakan background. Itu Pak Chris tadi dari introvert, lalu coba-coba, lalu mungkin belajar dari situ. Nah, kita juga pengen tahu nih Pak Chris, perjalanan Pak Chris sampai jadi seorang video monetizer itu bagaimana? Kenapa bisa jadi begitu hebat? Nah, kan ada orang kan perjalanan belajar sana sini nggak hebat-hebat. Tapi Pak Chris kenapa perjalanannya itu bisa hebat gitu loh? Nah, kan kita juga pengen tahu Pak Chris. Oke. Jadi seperti kebanyakan orang ya, saya bilang sebetulnya nggak ada rumus yang
spesial, nggak ada rumus yang pasti bahwa dalam semalam kita kemudian bisa jadi hebat, enggak. Saya mau membuktikan kepada teman-teman bahwa sebetulnya yang kita sebut sebagai bakat itu kan memang bawaan dari lahir ya Pak. Tapi kalau seumpama kita nggak punya bakat nih, nggak pinter ngomong, kita nggak bisa sosial media, nah itu kita bisa pelajari itu, dan itu kemudian bisa menjadi sumber income baru buat kita. Nah itu disebutnya skill. Nah jadi saya juga berangkat dari orang yang sama sekali nggak bisa ngomong, nggak ngerti apa itu internet, nggak ngerti apa itu video, itu mulai dari nol benar-benar. Jadi setelah jatuh bangun Pak, mencoba berbagai macam model konten, akhirnya ada satu video dari anak muda namanya Peng Jun Pak. Nah itu yang kemudian membuka pikiran saya. Saya lihat ini video sebenarnya kok simpel banget ya, tapi karena kita bisa tampil, ketemu muka, dan dia bisa tell the story, menyampaikan ceritanya dia, ada apa ya Pak? Misalnya kalau kita ketemu orang langsung itu kan ada kayak chemistry-nya, ada kimiawinya, bahasanya gitu. Ada perasaan-perasaan kayak, oh ini nyambung nih. Itu pesan itu kalau seumpama kita bisa sampaikan di awal kepada orang-orang lewat video kita, itu cepat banget Pak membangun hubungan dengan orang. Nah, jadi kalau memang pada dasarnya kita memang tulus niat ingin bantuin orang, itu mereka bisa lihat Pak dari video kita. Nah, dengan mereka bisa melihat itu, message saya tersampaikan, yang tadinya mau ketemu, belum ketemu, udah minggat orangnya gitu ya. Berarti kan pesannya nggak sampai nih. Nah, dengan video mereka bisa lihat dulu pesan kita, itu mereka jadi, oh, sebetulnya niatnya baik. Oh, orangnya juga kelihatannya oke, ya kan? Posturnya juga oke. Kayaknya bisa dipercaya. Itu kan semua kelihatan banget, Pak, dari kita bikin video, Pak. Nah, itu yang kemudian benar-benar mengubah perjalanan saya, Pak. Jadi, yang nggak bisa ngomong, dipaksa untuk bikin video, sampai akhirnya bisa bikin video, dan ternyata antusiasme dari orang-orangnya itu positif, merespon gitu ya, dan support. Nah, itu saya lihat itu kayak ada jalan gitu. Nah, setelah itu nggak langsung meledak juga, Pak. Jadi dalam proses tersebut saya coba berbagai macam model video juga. Ya, coba ini, coba itu, coba ini, coba itu. Sambil saya sempurnakan ada satu formulasi yang saya siapin. Jadi saya bikin formulasi itu supaya teman-teman kalau seumpama memulai dari nol, nggak usah kayak saya dulu, Pak. Jadi kalau saya dulu tuh kan harus pusing ya, cari jalan sendiri ya. Nah, ini ikutin 5 formula ini aja. Jadi formulanya ada 5 urutan lah, 5 step. Dan itu gampang banget untuk dipakai. Nah, ini yang saya siapin untuk generasi kedua, generasi ketiga, istilahnya setelah saya lah. Supaya mereka lebih cepat, Pak. Jadi perjalanannya ke sana. Sampai akhirnya saya bisa ketemu video seperti hari ini, Pak. Oke. Baik, Pak Kris. Judul kita hari ini kan rahasia kekuatan video untuk bisnis WFH. Nah, Pak Kris, kita kan dalam situasi WFH, work from home. Work from home ini kita maunya bukan cuma kerja dari rumah, tapi kita mau membangun impian dari rumah. Nah, oleh karena itu hari ini saya ajak Pak Kris untuk bincang-bincang ini secara mendalam nih Pak Kris. Kita mau supaya rekaman atau live hari ini benar-benar bisa membantu teman-teman yang work from home bisa mewujudkan impiannya. Nah, jadi saya mau Pak Kris memberikan kepada kita sesuatu yang jangan dipangkas-pangkas gitu Pak Kris. Langsung dikasih dagingnya gitu loh Pak Kris. Tadi kan Pak Kris bilang ada formula ya kan. Nah, itu formulanya apa gitu Pak Kris? Bisa di-share Pak Kris formulanya supaya kita nih misalnya kita di rumah misalnya lagi bisnis catering atau kita lagi nggak tahu mau bisnis apa, atau kita punya toko tapi toko kita nggak bisa buka atau toko kita sepi. Nah, kita mau pakai video nih Pak Kris. Nah, mungkin kita mulai dari formulanya dulu. Silakan Pak Kris. Oke. Jadi tadi ada contoh yang menarik nih. Biasanya saya memang kalau seumpama dikasih contoh harus bikin dalam kasus seperti apa tuh biasa lebih jalan, Pak. Nah, kebetulan Pak Suwandi langsung kasih contoh, jadi lebih enak nih buat saya. Nah, kalau seumpama nih, teman-teman, Bapak Ibu, Anda ada bisnis, Anda ada usaha. Nah, berarti kan bagaimana caranya kita bisa masuk ke dalam sosial media, terutama pakai video gitu ya. Prinsipnya gini, ada 5 formula. Nah, 5 formula ini saya langsung bahas aja. Formula yang pertama, ketika Anda mau bikin video itu, kita di awal dari video kita ceritakan dulu kita siapa. Ya, kita ceritakan dulu kita siapa. Karena orang kan nggak tahu kita siapa.
ya mereka baru pertama kali lihat kita. Ya jangankan kita nih, Pak Jokowi atau Barack Obama itu ada aja orang yang nggak tahu. Jadi tetap kita harus cerita kita siapa, latar belakang kita apa, ya profesinya. Nah, jadi dengan cepat mereka bisa kenal kita. Lalu langkah kedua adalah setelah kita ceritakan diri kita, langkah kedua adalah apa harapan dari audiens kita, apa harapan dari orang yang kita mau jualin nih produk ke dia, ya. Nah, jadi huruf pertama adalah C, huruf kedua adalah H. Jadi harapan. Harapan itu kan mereka ingin menyelesaikan sebuah masalah. Ya, mereka ingin menyelesaikan sebuah masalah. Jadi kalau seumpama Anda punya toko jualannya bahan bangunan, misalnya kayak gitu. Berarti Anda menyelesaikan masalah apa nih? Ya, oh dengan cepat bisa dapat material. Oh dengan cepat bisa dapat peralatan. Atau Anda ibu rumah tangga. Anda bisa bantu menyelesaikan masalah apa? Misalnya ternyata Anda punya anak kecil di rumah. Jadi Anda bisa bantu jaga anaknya tetangga misalnya. Ya, ini menyelesaikan masalah nih. Ya, itu huruf yang kedua. Jadi coba dipikir kira-kira apa masalah yang bisa diselesaikan. Karena setelah Anda mengenalkan diri, Anda cerita masalah, itu yang akan membuat orang-orang bertahan nonton video Anda. Oke ya. Lalu yang ketiga adalah setelah C, H adalah R. Ya, R itu adalah apa ringkasan solusi yang dimiliki oleh bisnis Anda. Jadi misalnya tadi, oh material gitu ya, oh saya punya nih Pak, lengkap untuk bikin kamar mandi, saya punya nih lengkap untuk bikin dapur, atau ibu-ibu rumah tangga tadi, oh saya punya nih paket 1 minggu, atau paket 1 bulan, atau paket plus makan siang, paket plus bobo, misalnya kayak gitu. Ini contohnya aja, ya. Kita bisa lah sebut paket itu dengan istilah apa aja, yang penting orang mudah mengingat. Nah, itu yang ketiga. Keempat, setelah kita kasih tahu kepada mereka, kita mulai cerita tentang apa sih sebetulnya perubahan yang terjadi. Jadi I, huruf keempat adalah I, informasikan perubahan yang terjadi. Ya, jadi perubahan ini maksudnya begini, setelah Anda bisa membantu mereka, apa yang mereka bisa capai ini dari situ. Ya, orang itu kan mungkin butuh beli makanan bukan cuma sekedar karena pengen rasa. Mereka kadang-kadang karena istriku ulang tahun. Aku pengen sesuatu yang spesial nih dengan istriku. Mungkin kita ada anniversary. Mungkin ada kenangan-kenangan yang dulu pernah tinggal di kota tertentu, makanan khasnya itu apa. Nah, udah pindah nih sekarang dari kota tersebut. Terus nyari, ternyata produk Anda, makanan Anda ini yang paling khas, yang paling pas, mantap rasanya misalnya. Nah, ini Anda bisa pakai untuk mengangkat memori tersebut. Jadi, mengenang masakan jadul, zaman orang tua kita dulu. Itu bisa juga, itu perubahan yang terjadi. Ya. Nah, lalu yang terakhir adalah S. Huruf kelima adalah huruf S, ya. Sarana bagaimana mendapatkan solusi tersebut. Nah, itu kita cerita. Jadi, orang kalau mau pesan, dia harus ngapain? Biasanya saya paling suka untuk perintahkan komen. Ya. Karena komen itu yang paling mudah untuk kita bisa follow up, Pak. Kalau misalnya nggak ada komen, kita cuma suruh mereka klik ke link tertentu, boleh juga sih. Tetapi kan kita nggak tahu ini orangnya siapa, ya. Kalau ada komen, yang pertama kita tahu dan kita bisa follow up dia. Yang kedua adalah orang berikutnya akan ikut latah untuk kemudian ikut komen dia. Oh dia lihat, wah ini ada 1-2 yang komen nih. Yang komen juga kayaknya posturnya bagus, ya. Mungkin sama-sama ibu rumah tangga, mungkin sama-sama PNS. Dia jadi tergerak untuk ikut komen. Oh iya, saya juga ngalamin masalah yang sama. Ah, aku mau dong komen. Nah, jadi kita coba untuk pakai komen. Anda mau pakai DM, mau pakai inbox, boleh silakan. Tapi intinya jelas apa sarana untuk orang bisa dapat produk tersebut. Nah, jadi saya ulang ya. Yang pertama adalah ceritakan siapa Anda, hubungkan masalah apa, ya. Terus nanti kan solusinya adalah produk Anda gitu ya. Yang ketiga adalah apa ringkasan dari solusi yang Anda miliki. Keempat, I adalah informasikan perubahan yang mereka bisa dapatkan. Dan kelima, sarananya apa untuk mendapatkan produk tersebut. Nah, setelah Anda susun seperti itu, yang menjadi pertanyaan besar buat orang-orang adalah, terutama introvert kayak saya, wah Pak, ini videonya udah jadi, terus kita harus rekam tatap muka gitu ya, sama kamera gitu. Wah, ini biasa orang mulai gemeteran, Pak. Ya, orang mulai gemeteran. Nah, ini saya langsung jelasin gimana cara gampangnya supaya mereka bikin video tanpa harus gemeteran itu, atau Pak Sony mau menanggapi dulu, Pak? Oke. Jadi tunggu sebentar dulu nih Pak Kris. Tadi kan Pak Kris sudah sampaikan formulanya. Formulanya adalah EHRIS. Ya, jadi
Pertama, ceritakan. Kedua, ceritakan siapa kita. Kedua, harapan atau masalah apa yang bisa diselesaikan. Yang ketiga, ringkasan solusi. Yang keempat, informasikan perubahan. Yang kelima, dapatkan solusi. Nah, supaya kita lebih ngerti nih, Pak Kris. Ya, misalnya kita di rumah, kita belum pernah bisnis, Pak Kris. Kita belum pernah bisnis. Nah, terus kita pengen bisnis. Nah, kebetulan tetangga kita jual spray, Pak Kris. Tetangga kita jual spray. Nah, kira-kira coba kita terapkan formula ini supaya benar-benar nanti bisa kita buat sebagai salah satu cara untuk mempromosikan spray tersebut. Silakan, Pak Kris. Oke, menarik nih. Jadi katakanlah Pak Suwandi yang jualan spray gitu ya. Jadi kita pakai nama sebagai kode supaya gampang. Saya tetangganya nih yang tahu. Jadi Pak Suwandi produksi, saya coba untuk pasarin gitu ya. Jadi nggak harus punya produk sendiri untuk kita bisa jadi duit gitu loh. Kan banyak yang model-model seperti itu. Ibu-ibu paling suka ya, nggak ikut masak tapi kuehnya banyak di WA-nya dia. Nah, jadi biasanya di awal video saya akan kenalkan siapa saya dulu. Ya, saya kenalkan siapa saya. Hai, saya Kris Luteru. Siapa saya gitu ya? Saya adalah seorang video monetizer. Hari ini saya ketemu dengan salah satu tetangga saya nih, katakanlah Pak Suwandi. Nah, saya baru tahu nih Pak Suwandi ternyata adalah produsen korden. Jadi contohnya korden Pak ya, betul ya? Adalah produsen korden nih. Spray. Apa Pak? Spray. Oh iya, sorry, spray. Oke, spray gitu ya. Produksi spray, dan ternyata udah lama nih Pak Suwandi produksi spray, dan itu ketika saya datang saya lihat barangnya bagus. Nah, waktu saya tanya, saya lihat-lihat boleh nggak barangnya gitu ya, saya ingin lihat. Ternyata saya tunjukin ke istri bilang, oh ini bagus, ini jarang ada barang bagus seperti ini. Jadi saya tanya, bagusnya di mana? Ternyata spray itu, kalau misalnya masalah dari spray ini, saya mau cerita tentang masalah dari spray. Jadi tadi ada sambung-sambungin aja lah. Nah, jadi masalah dari spray adalah kebanyakan orang-orang kalau seumpama punya spray itu mungkin gampang luntur, warnanya gampang hilang, terus kemudian mungkin kainnya agak kasar-kasar di kulit gitu ya. Biasa kan ada beberapa bahan setelah dicuci itu keluar kayak biji-biji gitu loh Pak. Kayak bahannya nggak bagus lah gitu ya. Terus kemudian dia apek, dia bau, nggak hilang-hilang baunya. Itu contohnya seperti itu. Jadi ini masalah nih. Jadi saya percaya Anda kalau punya produk kan pasti ngerti ya, masalah apa yang biasa orang-orang biasanya hadapi dengan produk-produk tersebut. Nah, kita cerita itu ya. Jadi, menurut Pak Suwandi, spray itu kebanyakan kalau kita mau pilih yang bagus, coba cari yang bahannya nggak bau, coba cari yang dicuci nggak luntur, warnanya tahan lama, terus kemudian dipakai lembut gitu ya. Nah, ini kita cerita nih, harapannya dia apa? Atau kalau enggak dalam bentuk masalah gitu ya. Sering nih ketemu spray kayak gini, gampang luntur gitu ya, gampang kusut. Nah, itu masalah, boleh. Lalu yang ketiga adalah kita cerita bahwa Pak Suwandi ini ada produk. Nah, kebetulan nih, ternyata saya kenal dengan Pak Suwandi ini supplier besar, ini produksi besar, produksi udah banyak, produknya udah sekian tahun, orang-orang percaya. Buktinya kalau udah jalan sekian tahun ini kan berarti banyak orang yang suka dengan produk tersebut, ya. Itu ringkasannya seperti itu. Ya, mungkin spraynya ada merek tertentu, disebutin aja mereknya. Jadi mereknya A misalnya gitu. A, B, C. Wah, ini terkenal nih merek ini gitu. Cuman mungkin kita belum tahu, ya. Lalu yang keempat adalah kita kasih tahu kepada orang-orang. Jadi apa nih perubahan yang dia bisa alami kalau seumpama pakai spray-spray dari Pak Suwandi? Ya, ternyata dengan pakai spray ini saya udah coba satu, saya beli misalnya gitu ya. Kita cuci nggak luntur. Ya, kita pasang dia karetnya nggak melar. Terus waktu dipakai beberapa kali, ternyata permukaannya tetap halus, nggak ada biji-biji, nggak kasar gitu ya. Sehingga apa yang terjadi? Ternyata ada anak-anak itu gampang gatel misalnya. Kalau semua tidur dengan spray yang nggak pas, gampang gatel. Kalau anak-anak udah malamnya gatel, mamanya yang nggak bisa tidur. Nah, kalau mamanya nggak bisa tidur, bapaknya gimana? Wah, ikut begadang. Nah, ini contohnya. Ya, ini contohnya. Jadi, ternyata perubahan yang dialami gara-gara spray itu bisa membantu kualitas tidur. Kalau kualitas tidur terbantu, mama dan papa nggak gampang terbangun di tengah malam, jadi jauh lebih adem di rumah. Nah, itu contohnya. Ya, jadi
apa nih yang kemudian bisa dibawa oleh produk kita? Ya, itu yang kita pikirkan di poin keempat. Lalu yang terakhir, kelima adalah, kalau mau pesan gimana Pak? Gitu ya. Oh gampang, bisa IG saya ini, atau DM saya ini, atau telepon aja, atau komen aja lah di video ini, misalnya begitu. Nah, itu caranya. Ya, singkatnya kurang lebih seperti itu. Jadi, saya ulang sedikit, saya siapa? Saya kenalkan Pak Suwandi, punya spray, ya, spray ini ternyata kebanyakan orang kalau mau pilih biasanya keliru karena nggak ngerti, harus lihat yang nggak bau, harus lihat yang bahannya bagus itu bagaimana nggak ngerti. Terus kita kasih tahu, oh cara memilihnya begini loh Pak, dilihat ininya, dilihat itunya. Nah, terus kalau seumpama mau ambil dari Pak Suwandi yang memang sudah berpengalaman, bisa, ya. Kenapa kok harus ambil dari Pak Suwandi? Tadi perubahannya kita ceritain. Oh ternyata bisa begini Pak, bisa begini Pak. Lalu terakhir tadi harus hubungi apa, lewat mana untuk bisa dapat produk tersebut. Nah intinya itu, ya intinya itu. Nah kelihatannya memang kalau saya yang ngomong, anu ya Pak, panjang ya Pak. Karena Oke. Terima kasih Pak Kris. Ini luar biasa sekali ya. Jadi langsung Pak Kris saya todong untuk bisa memberikan kita contoh ya, nggak pakai persiapan. Nah, ini luar biasa sekali nih Pak Kris. Nah, jadi Pak Kris setelah kita punya skrip yang tadi kan Pak Kris kita sudah buat skripnya, ceritakan siapa kita. Jadi misalnya saya nih, saya mau jual spray, saya bilang misalnya saya Suwandi. Nah, sekarang ini saya terpaksa mesti di rumah karena kantor saya masih tutup. Nah, ya kan misalnya begitu. Nah, terus saya ceritakan bahwa ternyata saya punya tetangga, ya kan? Dia adalah supplier spray. Nah, apakah spray Anda sekarang suka lecek, suka bau, suka gatel? Nah, itu kan masalahnya. Nah, ternyata spray itu bisa wangi, bisa nggak lecek, bisa juga nggak bau. Bahkan bisa membuat tidur kita makin nyenyak. Nah, jadi cara memilih spraynya adalah misalnya A, B, C, atau kriteria spray yang seperti itu A, B, C. Nah, kalau Anda punya spray yang seperti ini, maka otomatis kualitas tidur akan lebih enak. Terus kalau kamu lihat juga akan lebih rapi, ya kan, hal-hal seperti itu. Nah, kalau Anda mau spray Anda seperti itu, silakan hubungi di mana gitu ya Pak Kris. Yes. Wah, 100 Pak. Iya. Nah, jadi Pak Kris ini formulanya kalau kita ikuti, ini enak banget ya. Kita tinggal ikuti step by step-nya, maka sudah jadi skripnya. Dalam waktu mungkin ya 5 menit. Ya, 5 menit udah jadi skripnya. Nah, sekarang Pak Kris, skrip udah jadi nih Pak Kris. Selanjutnya apa Pak Kris? Oke, nah ini menarik nih. Jadi Bapak Ibu, banyak orang berpikir bikin video itu kan ribet ya. Intinya adalah dengan formula tadi, yang penting Anda mau duduk, Anda memang mau luangkan waktu dan pikiran sebentar aja, konsentrasi, itu bisa tuh. Ya, jadi 5 step tadi, 5 formula tadi itu 5 menit jadi. Nah, langkah berikutnya adalah kita bisa buat video tersebut. Jadi kita jadikan skrip tersebut dalam bentuk video. Ya, gimana caranya untuk menjadikan skrip tersebut jadi video? Nah, saya sendiri bagi lagi menjadi 3 step yang simple. Ya, saya bagi lagi menjadi 3 step yang simple. Karena saya tahu nih Bapak Ibu, banyak teman-teman dari kita yang merasa bahwa bahkan saya merasa bahwa lebih introvert daripada Anda gitu loh. Ya, jadi saya merasa bahwa kalau seumpama harus langsung tampil di depan kamera itu juga menyulitkan buat saya. Jadi Anda nggak harus seperti itu. Ya, ada step yang paling mudah dan Anda bisa mulai dari yang paling mudah. Jadi step pertama, kalau seumpama Anda mau tampil tanpa muka Anda di dalam video, kita bisa pakai video gambar dan tulisan. Ya, video gambar dan tulisan. Mungkin bahasa kerennya adalah slideshow. Ya, slideshow. Jadi saya punya satu aplikasi di mana itu gratis. Ini gampang sekali, bahkan buat teman-teman yang tidak pernah desain, tidak pernah grafis, tidak pernah belajar bikin-bikin seperti itu, bikin video terutama, ini pasti bisa bikin, ya pasti bisa bikin. Nah,
Karena saya tahu nih, banyak aplikasi yang susah-susah, Pak. Kayak misalnya Adobe Premiere, ada Camtasia, dan lain sebagainya lah, yang mungkin teman-teman juga nggak tahu namanya apa gitu ya. Itu udah susah, mahal pula. Ya, waktu saya ajarin ke teman-teman, pusing dia, Pak. Jadi skripnya udah bagus, ya pusing ngeliatin itu. Nah, wah ini kalau pusing kayak begini, berarti lebih baik yang gampang. Waktu saya tunjukin yang aplikasi yang gampang, yang mudah, yang gratis ini, girang dia, Pak, loncat-loncat. Nah, namanya itu adalah Canva, Pak. Jadi Canva ini kita bisa install di handphone kita, bisa langsung dari laptop juga, ada yang gratis, ada yang berbayar, dan berbayar juga nggak mahal amat. Pokoknya pakai yang gratis dulu. Itu saya tunjukin kepada teman-teman nggak sampai 5 menit, Pak, jadi satu video. Ya, nggak sampai 5 menit bisa jadi satu video. Jadi kita tinggal masukin aja gambar, kita masukin aja skrip kata-kata yang kita udah siapin tadi, terus kita perbanyak jadi beberapa gambar gitu ya, jadi beberapa slide. Nah, udah nanti kita tinggal atur, Pak, mau dikasih animasi, mau dikasih musik. Itu simple banget. Saya agak susah nih ngomongnya, karena biasanya dia butuh visualisasi gitu ya. Tapi kurang lebih seperti itu penjelasan saya. Nah, nanti setelah Anda bikin nggak sampai 5 menit tadi, video pertama Anda udah jadi, video ini, isinya adalah animasi, tulisan keren, animasi, gambar keren. Itu nggak sampai 5 menit. Ya. Ini langkah pertama nih, kalau Zoom nggak mau tampil di dalam video kita secara langsung. Langkah kedua, ini udah mulai pede ya, udah mulai pede karena udah mulai menguasai skrip ya. Langkah pertama tadi video, gambar, dan tulisan. Langkah kedua, kita tambahin suara Anda dalam video tersebut. Nah, ini pakai Canva lagi, Pak. Jadi udah gampang pakai Canva, tinggal kita baca aja skrip tersebut, dibaca aja deh. Ya, yang penting kita antusias ngomongnya, semangat. Terus kita baca, nanti kita tinggal masukin suara kita ke dalam Canva. Nah, kalau suara udah masuk, kita tinggal atur lah. Pokoknya kita ngomong formula pertama C tadi berapa detik gitu ya. Kita atur sekian detiknya. Nah, udah kalau timingnya udah pas, udah jadi, Pak, video yang kedua. Video yang kedua tadi udah ada suaranya, orang lebih trust. Nah, jadi kalau ada video udah lebih trust, ditambah audio lebih trust lagi. Langkah yang ketiga yang terakhir, kita tampil langsung di depan kamera. Nah, ini memang lebih menantang. Tapi yang perlu dipersiapkan sebetulnya ada 3 aja, ya. Latar belakang, di belakang ini yang penting profesional, rapi gitu ya. Terus kemudian suara kita jelas. Tadi saya coba untuk pakai earphone, ternyata mungkin earphone-nya ada trouble, saya lepas. Yang penting suaranya jelas. Jelas ya, Pak, suaranya ya. Oke. Lalu yang ketiga adalah pencahayaan. Yang penting mukanya terang. Ya, jangan sampai mukanya gelap. Nah, kalau Anda mukanya gelap, nanti orang kabur. Selebihnya Anda kan udah menguasai skrip tadi, ya. Udah latihan bikin audionya lah. Nah, udah tinggal Anda ngomong aja langsung depan kamera. Prinsipnya itu, Pak. Gitu, kalau mau bikin Oke, sip Pak Kris. Berarti sebenarnya dari skrip ke video nggak sulit ya, karena kita bisa pakai Canva, yaitu tulisan dan animasi, lalu Canva plus audio suara kita, lalu kalau sudah makin berani baru full wajah ya. Yang penting terang, backgroundnya aman gitu ya. Nah, oke. Nah, Pak Kris, tadi kan Pak Kris ngomong-ngomong begini, kita susah memvisualisasikannya nih Pak Kris. Nah, ada nggak tempat untuk kita bisa melihat langsung atau memvisualisasi? Soalnya ini ada yang komen katanya masih coba bikin Canva, belum terbiasa. Jadi mungkin perlu tempat untuk kita lihat Pak Kris. Bisa nggak diceritakan di mana kita bisa belajar lebih jauh tentang yang Pak Kris tadi ceritain? Oke, baik. Kebetulan ini nggak kelihatan ya Pak namanya, padahal saya pengen nyapa nih. Biasanya saya pengen nyapa teman-teman siapa namanya gitu, saya pengen nyapa. Tapi buat Anda Bapak atau Ibu, sebetulnya Canva tidak sulit. Ya, secara khusus Canva tidak sulit. Anda mau bikin video juga tidak sulit. Jadi gampang banget. Anda harus tahu, gampang banget. Kenapa kok kelihatannya sulit? Karena mungkin Anda nggak ada bayangan, nggak bisa ngelihat seperti ini gitu ya. Agak susah kasih visualisasinya. Terus nggak tahu caranya. Ya, nggak tahu caranya. Intinya adalah kita menguasai skill baru di dunia internet itu selama ada yang menggandeng kita, ibarat kita jalan sambil tutup mata aja sebetulnya bisa gitu loh. Selama ada yang gandeng. Nah, jadi kebetulan Pak Suwandi tanya, jadi saya mau cerita bahwa Bapak Ibu, Anda ada kesempatan untuk Anda bisa saya gandeng supaya Anda bisa tahu bagaimana caranya membuat video dengan mudah. Ya, formulasinya seperti apa, saya udah siapin juga beberapa contoh yang lain.
kita nanti pakai presentasi gitu ya, ada slideshow-nya, Anda jadi jauh lebih mudah, jauh lebih paham. Saya akan jelaskan itu, terus kemudian saya akan jelaskan gimana caranya untuk Anda bisa buat dalam bentuk videonya pakai Canva, ya. Terus apa aja yang harus diperhatikan, kira-kira step by step-nya bagaimana, itu udah ada semua, udah saya siapin. Nah, terakhir, yang paling seru adalah ternyata ketika videonya udah jadi, kita harus tahu bagaimana cara memaksimalkan profit dari video tersebut. Karena kita sama-sama tahu, Bapak Ibu, setelah selesai bikin video itu, ada yang beruntung, yang lihat banyak sekali, tapi yang tidak beruntung lebih banyak lagi. Ya, yang videonya garing-garing Bapak Ibu, yang nonton paling cuma 5-10 gitu ya. Dan ini kan sayang banget, ya, karena mungkin produk Anda bagus, bahkan lebih bagus daripada yang sedang rame di sebelah Anda gitu. Nah, jadi cara belajarnya gimana nih, Bapak Ibu? Ya, kebetulan dalam waktu dekat saya akan adakan sebuah webinar. Ya, webinar video traffic booster namanya. Nah, di dalam webinar tersebut saya akan tunjukkan kepada Anda cara yang paling cepat, paling mudah untuk Anda bisa bikin video. Ya, gimana caranya Anda bisa buat formula video duit Anda dalam waktu kurang dari 5 menit, bagaimana cara termudah, tercepat untuk Anda bisa bikin video Anda, ya, dijadikan Canva misalnya, nggak sampai 5 menit juga, dan bagaimana cara terbaik saya, yang selama ini saya pakai, masih saya pakai sampai hari ini, dengan di awal saya punya sebuah studi kasus, itu bisa 30 juta dalam waktu 14 menit, hanya dari video berdurasi 3 menit. Ya, nah jadi kita bisa memaksimalkan profit, ya, dan saya percaya Anda bisa lebih daripada itu. Anda bisa lebih cepat daripada saya. Anda bisa dilihat lebih banyak daripada saya. Yang penting Anda tahu caranya bagaimana, ya. Jadi di dalam webinar video traffic booster. Nah, ini mungkin kita sepakatin aja Pak ya. Kalau seumpama mau ikut, mungkin tulis di komen atau kasih link nih, Pak Swandi. Ya, jadi untuk Anda yang ingin ikut, ya, untuk Anda yang ingin ikut, silakan komen, ya, silakan komen VTB, ya, video traffic booster, ya, silakan komen VTB. Supaya apa? Supaya nanti Anda bisa diundang oleh pengundang Anda, ya, supaya Anda bisa diundang oleh pengundang Anda. Jadi pastikan Anda komen VTB, nanti pengundang Anda akan menginbox Anda atau mengirimkan Anda message supaya Anda bisa ikut dalam bentuk webinar di mana Pak Kris akan kasih lihat ya Pak Kris dari visualnya atau bagaimana? Saya nggak suka Pak kalau setengah-setengah sebetulnya, cuman tadi takut durasi aja, jadi saya bukanya nggak bisa full gitu ya. Oh ternyata Pak Swandi minta dibuka, oke saya buka. Sekarang Pak Swandi minta supaya teman-teman ini dapat bonus spesial supaya bisa lihat dalamnya lengkapnya seperti apa. Oke ikut webinar, nah gitu aja, biar gampang. Jadi saya ingin teman-teman hari ini kalau semua Anda memang mau ikut, Anda bisa tulis di chat VTB, Anda bisa tulis di komen VTB, sehingga nanti ke depannya kita bisa ketemu di dalam webinar. Karena saya pengen banget bisa bantuin Anda untuk bisa nih bikin video pertama Anda. Saya mau bantuin Anda untuk bisa meningkatkan omset Anda, bisnis Anda, terutama kalau seumpama belum punya sumber income, atau Anda mungkin selama ini pengen nambah sumber income baru, saya mau tunjukkan kepada Anda apa studi kasus yang selama ini saya lakukan, Bapak Ibu. Ya, bahwa kita nggak harus punya produk sendiri kok. Kita bisa tetap dapat duit dari produk orang lain misalnya. Nah, itu polanya bagaimana, flow-nya bagaimana. Nah, Anda coba untuk ikut dalam webinar nanti, ya. Webinar video traffic booster. Itu Pak Swandi. Oke. Jadi untuk Anda yang pengen ikut, ya, untuk Anda yang pengen ikut, silakan Anda komen. Baik Anda nonton ini sekarang live atau Anda nonton ini rekaman. Kalau Anda pengen ikut, silakan Anda tuliskan VTB. Nah, di sini saya tidak bisa melihat nama Anda kalau Anda belum klik tombol warna biru ketika Anda masuk ke streamyard.com/Facebook, ya. Jadi makanya kita belum bisa lihat dari sini nanti, tapi jangan khawatir, nanti Anda akan dihubungi oleh pengundang Anda. Nah, kita udah mau sampai di sesi akhir nih Pak Kris dalam kesempatan kali ini. Tapi saya mau tanya kepada Pak Kris nih, ya, saya mau tanya kepada Pak Kris nih, saya udah catat nih, pertanyaan penting nih. Nah, jangan sampai saya lupa tanya gitu. Ini pertanyaannya adalah, kan Pak Kris sudah pengalaman membuat video, sudah pengalaman bagaimana membuat orang cepat beli lewat video. Nah, yang saya mau tanya adalah, jika bisa disimpulkan dalam 3 hal penting
Ya, hal penting apa yang harus diingat kalau kita mau berhasil jualan lewat video? Nah, kita kan membangun bisnis dari rumah, kita mau berhasil nih Pak Kris. Nah, 3 hal penting apa yang Pak Kris bisa kasih kita pegangan supaya kita bisa sukses lewat video saat WFH? Silakan Pak Kris. Oke, wah ini mendadak banget ya pertanyaan ini, tapi justru bikin saya kepikiran apa yang kira-kira terbaik buat teman-teman. Nah, jadi menurut saya Bapak Ibu, hari ini Anda jauh lebih baik kalau seumpama Anda memulai walaupun tidak sempurna. Ya, jadi mulai dulu walaupun nggak sempurna itu adalah salah satu cara terbaik. Kenapa begitu? Karena saya punya banyak murid saya yang skripnya nggak bagus-bagus amat, nggak lengkap amat. Dia cara ngomong ke kamera juga masih bahasanya kalau make up tuh belepotan gitu ya. Ngomongnya juga masih terbata-bata, nggak lancar. Tapi dia karena dia mulai Bapak Ibu, karena dia mulai ya, itu setiap hari ada ratusan orang ngeliatin bisnis dia lewat video yang dia buat. Anda bayangin dong, kalau sehari ada 100 aja yang lihat bisnis Anda lewat video yang Anda buat, itu banyak banget loh. Anda buka toko, Anda buka warung, sehari 100 yang datang, itu keriting Bapak Ibu tangannya ya, kakinya pegel. Nah, gitu. Jadi hal pertama dalam kita memulai adalah terutama bisnis, kita mulai dulu walaupun tidak sempurna. Jangan nunggu sempurna, pokoknya bikin dulu. Ya, kalau memang mau disiapin beberapa baru kemudian ada jalan, silakan, nggak apa-apa. Tapi jangan kelamaan. Eksekusinya ternyata tahun depan. Wah, videonya 1 tahun sekali, wah kelamaan. Ya, yang kedua adalah Bapak Ibu, Anda harus tahu ketika Anda mau memulai bisnis, Anda mau mulai dapat duit dari internet, Anda nggak harus punya produk sendiri. Ya, karena saya memulai dari situ, saya nggak punya produk sendiri. Tapi karena saya melihat bahwa ada produk di luar sana yang rekomendasinya memang positif, saya rasakan itu memang bagus, terus kemudian dia memang kasih profit share besar buat kita, Anda bisa mulai dari situ. Karena banyak orang itu berpikir harus siapin produk sendiri, punya produk sendiri, produksi sendiri, bikin spray tadi misalnya. Ya kalau punya jalan, ya kalau punya pengalaman. Kalau enggak, kita nggak punya sumber daya ke sana Bapak Ibu, itu malah bikin Anda mandek. Ya, apalagi kalau Anda baru mau mulai bisnis, Anda mulainya dengan sesuatu yang berat, Anda ngangkatnya juga berat, wah itu jatuhnya sakit. Jadi mulai dari yang paling simpel, karena yang paling simpel ini aja bisa bikin kita dapat duit gede. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, yang paling penting adalah saya bisa berhasil sampai hari ini adalah berkat bimbingan dari para mentor saya. Adalah berkat bimbingan dari para guru-guru saya. Adalah berkat bimbingan dari diskusi berjam-jam yang saya lakukan dengan mereka. Action Bapak Ibu. Intinya adalah Anda kalau mau lebih cepat untuk bisa berhasil, cari mentor, cari komunitas. Nah, dari komunitas akan ketemu mentor, biasa begitu. Salah satunya saya bersyukur banget bisa ketemu dengan Pak Suwandi hari ini. Ya, jadi beliau adalah orang pertama yang kemudian membuka pikiran saya tentang apa itu bisnis, apa itu internet, ya. Terus kemudian bagaimana kita bisa mulai dengan visi yang besar seperti apa. Nah, saya bersyukur banget Bapak Ibu bisa ketemu dengan Pak Suwandi. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalau Anda ingin lebih cepat, ya, bukan pengalaman pribadi yang menjadi guru terbaik. Tapi ternyata kalau ingin lebih cepat, pengalaman orang lain adalah guru terbaik buat kita. Ya, karena kita nggak harus 10 tahun seperti dia. Kita nggak harus 5 tahun seperti dia. Kita bisa lihat dari pengalaman dia sekian tahun, kita lihat, oh ternyata intisarinya di sini, kita praktek di tempat kita. Nah, itu akan jauh lebih mempermudah Anda. Jadi 3 hal tadi, Bapak Ibu. Yang pertama adalah mulai dulu sebelum sempurna. Kedua, Anda harus tahu bahwa bisnis itu bisa kita mulai dari sesuatu yang simple, tapi bisa make money gede. Ya. Dan yang ketiga adalah cari guru, cari mentor, atau cari komunitas. Karena jalan sendirian itu berat. Tapi kalau Anda minimal berdua atau bisa bareng-bareng, waduh, jangankan 100 meter atau 1 kilometer, ya antar kota pun Anda mungkin kuat kalau lari. Nah, itu contohnya seperti itu, Pak Suwandi. Yes, benar sekali. Ya Pak Kris, ada 3 poin penting yang Pak Kris sampaikan kepada kita. Yang penting mulai dulu. Karena kalau kita nunggu-nunggu, ya nggak mulai-mulai. Padahal di luar sana, setiap detik berapa ribu orang, berapa juta orang sedunia mulai sesuatu di internet.
ya. Karena kita udah tahu depannya pasti internet menjadi bagian dari lifestyle. Nah, kalau kita udah tahu besok hujan, ya sekarang siapin payung. Nah, kita udah tahu internet akan jadi lifestyle dan video akan mendominasi konten-konten di internet. Jadi makanya mulai aja dulu pakai rumus Pak Kris adalah shortcut, jalan paling pintas. Nah, terus Pak Kris juga sarankan kalau belum punya produk, kita bisa pakai produk orang lain, nggak usah bikin produk sendiri, terlalu susah, ya, terlalu susah. Nah, kemudian punya mentor, punya komunitas, membuat kita bisa menuju ke tempat yang lebih jauh, tempat yang lebih besar, tempat yang lebih menyenangkan dalam perjalanan ini. Nah, oleh karena itu kita jangan berlama-lama nih, ya, jangan berlama-lama. Kalau kita lama-lama ya kita rugi sendiri ya Pak Kris ya. Bisa ketinggalan kereta, Pak. Ya. Jadi Pak Kris, kalau teman-teman ingin menghubungi Pak Kris itu kemana Pak Kris? Oke, sebetulnya nama saya ini kan tidak pasaran ya Pak. Kebetulan nama saya nggak pasaran. Jadi kalau Anda cari di Google pasti keluar Kris Tuteru. Jadi saya ada di Facebook, saya ada di Instagram. Kalau Anda mau mungkin ada pertanyaan, mungkin ada yang ingin Anda diskusikan, saya ada di situ di Facebook, di Instagram dengan nama Kris Tuteru, Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau Anda mau mampir, lihat langsung studi kasus saya, tips bisnis terbaru saya, bagaimana Anda bisa mendominasi sosial media gitu ya lewat video. Anda bisa mampir di YouTube saya. Namanya sama, Kris Tuteru juga. Nah, jadi coba mampir di sana. Saya ingin kita bisa ketemu nanti, siapa tahu kita bisa ngobrol di sana. Itu Pak Sandi. Oke. Terima kasih Pak Kris untuk Anda yang hadir di webinar ini live, untuk Anda yang hadir di webinar ini rekaman, silahkan Anda katakan live atau katakan rekaman supaya kita tahu apakah Anda sudah mengikuti seri interview WFH Show ini. Nah, kemudian kalau Anda ingin nama Anda muncul seperti Ibu Fong Tajuni, ya Ibu Fong Tajuni selalu muncul di webinar kita, ya beliau adalah coach yang sangat aktif. Nah, Anda kalau mau belajar tentang dream, tentang mewujudkan impian, tentang bagaimana finish strong di tahun 2021 ini, nah Anda bisa kontak beliau ya. Kalau Anda ingin belajar tentang video, Anda bisa kontak Pak Kris ya. Nah, Pak Kris, mengakhiri interview kita hari ini, ngobrol-ngobrol kita hari ini, menurut Pak Kris nih kalau kita mau strong di tahun 2021 ini yang tinggal 4 bulan Pak Kris, 4 bulan nih, bagaimana kita benar-benar melakukan sesuatu supaya 4 bulan ini menjadi 4 bulan yang terbaik dari setahun ini Pak Kris. Nah, silakan di-share Pak Kris. Kemudian, kalau kita sudah lakukan 4 bulan terbaik ini, lalu 2022 itu bagaimana membuat kita terbang gitu Pak Kris? Ya. Oke, Bapak Ibu, jadi 4 bulan terakhir ini menjadi sebuah refleksi yang bagus sih buat kita ya. Jadi kita sama-sama lihat Bapak Ibu, jangan sampai kemudian kita udah lihat udah mau finish, terus kemudian kita kasih kendor. Itu banyak sekali atlet yang kayak begitu terus dia nggak jadi menang dia. Nah jadi yang paling penting adalah supaya kita bisa finish strong menurut saya adalah kita harus massive action ya, massive action. Jadi intinya begini, saya bersama dengan teman-teman komunitas itu sangat berusaha untuk melakukan semasif mungkin sebuah tindakan kecil. Jadi bagaimana caranya Anda bisa memaksimalkan sosial media untuk kemudian Anda bisa menambah relasi Anda bisa menambah prospek Anda bisa membangun komunikasi dengan relasi-relasi baru, itu yang paling penting ya. Jadi menurut saya Anda network-nya Anda coba bangun, Bapak Ibu. Caranya gimana? Say hi orang sebanyak mungkin di sosial media, ya. Dan ini yang selama beberapa bulan terakhir ini, saya dan teman-teman dalam komunitas sedang sangat gencar melakukan itu, Bapak Ibu, ya. Sehingga Anda kalau lihat pergerakan di dalam komunitas itu setiap hari ada yang closing ini, ada yang closing itu, gitu ya. Ya produk dia gitu ya, produk apapun itu, produk digital, produk e-course gitu. Nah, jadi bagaimana caranya supaya bisa finish strong? Ternyata setelah saya lihat, yang penting adalah Anda bisa melakukan repetisi dari hal kecil ini loh. Ya, hal kecil ini Anda terus lakukan, itu ternyata dia berimbasnya besar sekali.
Karena apa yang kita tabur hari ini, kita bisa panennya besok atau lusa. Ya, dan karena itu kita semua bangun lewat dunia sosial media, Bapak Ibu. Anda harus tahu, si sosial media ini melihat activity kita sebagai sesuatu yang positif. Dan dia akan lebih senang untuk mengangkat akun kita nih kepada orang-orang baru. Dia lihat, oh kita aktif, kita pakai dia punya sosial media, wah tambah dipopulerkan Bapak Ibu. Ya, jadi ini ternyata small action yang berdampak masif. Nah itu tadi. Jadi massive action itu ternyata dimulai dari sesuatu yang kecil. Ya, banyak orang kan mikir harus melangkah 1 kilometer sekali melangkah, nggak bisa. Jadi satu langkah. Nah itu adalah supaya kita bisa massive action Bapak Ibu, supaya kita bisa dalam 4 bulan terakhir ini meledak. Nah, untuk tahun depan bagaimana caranya supaya kita bisa dapat hasil lebih baik Bapak Ibu? Kita bisa meroket, kita bisa leverage. Nah, intinya adalah Anda mungkin kalau seumpama dalam hitungan 1-2 hari saya minta paksa untuk belajar satu skill baru, mungkin pusing ya. Gitu ya. Jadi Anda cobalah, minimal Anda rencanakan dalam 4 bulan ini Anda menguasai 1 atau 2 skill baru. Ya, coba kuasai skill baru. Skill apapun itu yang kemudian ternyata bisa Anda pakai untuk meningkatkan bisnis Anda. Karena kalau Anda bekerja, satu-satunya cara untuk Anda bisa meningkatkan income, kalau Anda karyawan kan berarti nambah skill. Gimana bos bisa kasih kita peringkat yang lebih tinggi atau jabatan yang lebih tinggi kalau skillnya biasa-biasa aja. Kalau Anda pengusaha, gimana caranya bisa ningkatin omset? Ya mungkin kita nambah skill yang baru. Apapun itu skillnya, nambah alat baru. Berarti kan kita harus pelajari lagi, oh ini alat apa gitu. Sama intinya Bapak Ibu, kuncinya di situ. Nah, kalau Anda udah punya skill, Anda harus fokus bahwa skill tersebut memang bisa menambah sumber income baru buat Anda. Anda memang tahu bahwa skill tersebut bisa membuat Anda menguasai sosial media. Karena kita udah 2022 nih tahun depan. 2025 ini adalah periode awal untuk meledaknya era digital di Indonesia. Nah, itu sudah banyak banget yang prediksi dan kita udah sama-sama tahu, cuman mungkin belum sadar aja seperti itu, sepenuhnya seperti itu ya. Nah, sehingga Anda coba lihat apa yang kemudian Anda bisa pakai supaya terjadi yang namanya work from home nih buat Anda. Karena home-nya kita ini kan nggak harus dari kantor ke depannya nanti. Kita bisa wealth walaupun dari rumah, bisa dapat duit lebih banyak walaupun bukan di kantor atau bukan di bisnis utama kita. Ternyata semua gara-gara internet. Dan kalau seumpama Anda hari ini melihat tetangga Anda, melihat teman Anda, relasi Anda, main di internet, main di sosial media, tiba-tiba mobilnya ganti, rumahnya renovasi terus, bisa jalan-jalan dan lain sebagainya. Anda hari ini boleh ngiri Bapak Ibu, tapi tahun depan pastikan Anda bukan ngiri lagi, tapi Anda yang diiri sama orang lain. Ya, Anda yang jadi pelaku bukan penonton. Nah, jadi mulai sekarang kita punya 4 bulan, Anda persiapkan itu semua, Bapak Ibu, secepatnya Anda kuasai skill baru, dan tahun depan Anda bisa meledak dengan Anda menguasai internet tadi. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Kris. Nah, jadi pesan dari Pak Kris sangat penting untuk kita catat bersama, ya. Kita harus massive action. Jadi 4 bulan terakhir ini kita gunakan untuk massive action. Dan yang pasti, kita perlu skill baru. Siapapun perlu skill baru. Saya perlu skill baru, Pak Kris perlu skill baru, kita semua adalah perjalanan. Kita harus selalu upgrade diri. Jadi kalau kita mau tahun 2022 lebih baik, kenapa kita tidak mulai isi diri kita dengan skill baru dari sekarang? Nggak usah nunggu tahun 2022. Ya, nah, jadi jangan lupa Anda kalau lihat ini live atau rekaman dan Anda ingin ikut video, bukan video ya, webinar live. Nah, Anda bisa ketemu langsung dengan Pak Kris dalam webinar live. Silakan Anda tulis di komen PTB ya, supaya nanti Anda bisa diberikan link khusus untuk undangan Anda masuk ke dalam webinar ini. Dan webinar ini 100% gratis ya Pak Kris. Gratis Pak. Jadi buat teman-teman di sini harusnya bayar ya Pak itu Pak. Harusnya bayar. Harusnya gratis. Oke, berarti Pak Kris akan memberikan webinar ini free untuk teman-teman di JJBP LSN ya. Nah, oke. Baik kalau gitu Pak Kris, terima kasih banyak untuk bocoran hari ini ya, bocoran yang penuh dengan formula-formula yang bermanfaat, insight-insight yang bermanfaat. Nanti kalau Anda ingin lebih jauh melihat visualnya, silakan Anda ikut webinar dari Pak Kris. Itu saja dari saya. Sukses untuk Anda semua. Silakan Pak Kris kalau ingin sampaikan message terakhir. Ya, jadi
jangan pernah takut untuk mencoba Bapak Ibu, ya, karena kadang-kadang apa yang selama ini kita nggak dapat itu karena kita nggak mencoba sesuatu yang baru aja. Nah, siapa tahu Anda kepleset nyoba gitu ya, dapatnya durian runtuh kan. Syukur-syukur kan seperti itu kita. Itu Pak. Yes, thank you Pak Kris. Thank you Pak. Yes, semuanya, thank you. Oke, sampai jumpa di WFH Show berikutnya. Bye. Bye.